Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Yo yo yo. Di sini saya melihat beberapa orang. Oke. Ada Wita, ada Kak Dito, ada Sari, ada Audi, ada Ricky, Hotman dan David. Satu room ya. Di satu akun itu. Oke. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan PD kita hari ini ya kan. Ada baiknya kita mulai dengan doa dulu teman-teman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini di sini ya Tuhan, bersama-sama di tengah keterbatasan kami mungkin ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati kami dalam setiap kegiatan kami, khususnya kegiatan PD ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya firman-Mu dapat masuk ke dalam diri kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat bermanfaat, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Wah, tak terasa ya. Sekitar kita mulai dulu tahun 2020 ini apa dari Januari ya? Dari Januari nggak sih? Awal kita online itu kalau nggak salah Maret ya, kalau nggak salah, betul ya? Maret atau Mei awal kita online. Maret ya? Betul ya Kak Nanda ya? Maret ya kita mulai dulu. Tak terasa sudah Desember, berarti udah berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan teman-teman. Jadilah itu, sudah lahiran sudah ya. 9 bulan loh kita tak terasa dalam kegiatan online ini, PD online. Nah mungkin saya pengen ibaratnya apa ya teman-teman, rewind ya. Kalau kita mengetahui, kalau teman-teman mungkin tahu budaya YouTube juga, ada disebut dengan YouTube Rewind. Meskipun katanya tahun ini nggak ada karena lebih banyak tragedinya gitu ya. Nah saya pribadi pengen kita agak nge-rewind dikit lah di tahun 2020 ini. Mungkin apa aja yang udah kita alami gitu. Mungkin dimulai dari saya sendiri, kan nggak enak kayak saya meminta teman-teman, tapi kalau saya sendiri nggak. Kalau saya sendiri melihat 2020 ini sebagai tahun yang ya wes alias atau gimana ya, ibaratnya ya udah mau gimana lagi ya, siapa maneh ya wes gimana lagi gitu lah kurang lebih ya teman-teman. Mau apa-apa itu ujung-ujungnya pasti ya udah mau gimana lagi, mau gimana lagi gitu. Akhirnya ya tak terasa sampai Desember ini teman-teman, udah tanggal 19 saja, gila ya. Kalau saya pikir-pikir ya, 2020 ini seperti tak terasa 1 tahun ya. Karena nggak tahu ya, mungkin kalau saya pribadi seperti itu, nggak tahu kalau teman-teman ya. 12 bulan ini enggak 12 bulan sih, mungkin dimulai dari Maret ya bisa dibilang ya. Dari Maret itu rasanya cepet gitu. Jadi Januari, Februari, Maret, Desember gitu ya teman-teman. Nggak terasa gitu yang lain-lainnya. Bahkan mungkin tahun baru ini kayak jadi biasa aja mungkin saya merasa ya nanti ya. Kayak tahun baru bukanlah tahun baru gitu. Karena 2020 ini apa maksudnya kan? Ya tapi di tengah-tengah segala yang kita punya di tahun 2020, di tengah-tengah apa yang sudah kita lalui ke belakang, mungkin kita pengen sedikit sharing ya teman-teman. Ya itu kalau dari saya pribadi gitu. Saya banyak, mau gimana lagi, mau gimana lagi. Ujung-ujungnya kayak gitu teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira kayak gimana nih? Saya mulai dari siapa ya nak ya? Dari siapa dulu deh? Siapa yang mau sharing deh? Ayo. Oh, itu Kak Nanda sudah memberikan pesan-pesan tersirat kepada saya ya melalui layarnya. Loh, itu yang dikirimi pesan tersirat pun sudah mulai sadar. Tapi sebelum itu mungkin yang lainnya dulu teman-teman. Ada yang mau sedikit apa ya, sharing lah ya ibaratnya. 2020 ini udah menjadi tahun yang seperti apa gitu loh buat teman-teman. Meninggalkan kesan yang seperti apa. Gimana? Ayo. Masa ditunjuk, Rek? Waduh. Oke deh, aku minta tolong dari siapa ya? Audi deh. Kamu di tengah ya. Kalau di layar Zoom ini kamu di tengah soalnya. Nah, gimana di tahun 2020 ini menurutmu itu tahun yang kayak gimana sih? Tahun yang apa ya? Nggak enak. Ya nggak bisa ketemu sama teman-teman. Tapi enaknya bisa lebih tahu kegiatan apa yang bisa dilakuin di rumah. Ya, tapi ya jadinya ya biasa aja sih, Kak. Nggak yang gimana-gimana gitu. Oke. Berarti mulai terbiasa ya untuk 2020 ini jadi kayak biasa aja. Oke, terima kasih Audi. Ya. Next. Oke. Next. SMA ya Audi ya. Kita tanya ke teman yang kuliah, teman kita yang kuliah, Mas Riki. Halo, Bro. Mas Riki.
Halo, halo. Oke. Gimana, Rik? Tahun 2020 ini jadi tahun yang seperti apa sih menurutmu? Tahun untuk merenung sepertinya. Merenung ya? Apa yang kamu renungkan, Iya, Rik? ya dengan adanya gini kan banyak hal baru yang kita dapat. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita kurang bisa kayak berkumpul sama keluarga, kurang bisa memahami keluarga. Di tahun ini kita kan banyak waktu untuk keluarga juga seperti itu. Oke. Berarti kamu melihat ada hal positif dan negatif gitu ya di tahun Ya, 2020 ini. Oke, banyak merenung. Oke, terima kasih Mas Riki. Terus ahli filsafat ya, banyak merenung ya. Oke. Lanjutnya, siapa ya? Kak Risma deh, Kak Risma. Halo Kak Risma. Hai, Halo, gimana Kak selamat Risma? malam. Tahun 2020 nih, menjadi tahun yang seperti apa sih buat Kak Risma? Tahun 2020 tahun yang sangat tidak disangka-sangka gitu. Terus apa namanya? Benar nggak disangka sih. Kayak apa ya? Kalau mungkin untuk teman-teman kaum rebahan tahun 2020 ini di awal pandemi itu kayak rasanya benar-benar ih gila, benar-benar rebahan. Tapi ada di satu titik sifat rebahan saya itu kayak mulai bosen sih di tempatnya. Kayak ini beneran cuma rebahan ta, ini cuma beneran di rumah aja ta, melakukan semua kegiatan di rumah aja ta. Jadi benar-benar tidak disangka-sangka. Gitu sih. Oke. Mikirnya menjalani ini bakal berat, lama gitu. Ternyata gak kerasa, udah hampir akhir tahun. Oh, oke. Berarti bagi Kak Risma ini suatu tahun yang apa ya? Memerlukan semacam adaptasi dan mengejutkan gitu Benar, ya. Jadi tahun benar, yang mengejutkan bagi Kak benar. Risma. Oke. Terima kasih Kak Risma. Rebahannya sampai bosan ya. Luar biasa loh Kak Risma. Saya aja nggak bosan-bosan rebahan. Saya akui hebat Anda Kak. Oke. Mungkin terakhir. Dari Kak Dito. Iya. Gimana Kak Dito? Sebagai yang sudah dipesankan oleh Kak Nanda ya. Jadi salahkan Kak Nanda Kak Dito. Bukan saya yang nunjuk ya. Iya, Vin. Kalau di aku sih tahun 2020 ini ya tahun yang cukup menyulitkan juga. Ya, kalau dari orang kerja kan biasanya kan ada target yang harus dicapai dalam 2020 lah itu kan. Dan apalagi kita juga setiap orang punya planning kan di tahun 2020 dan apa yang sudah kita rencanakan di tahun 2020 ini eh, banyak nggak tepat atau banyak yang tidak tercapai untuk apa yang kita rencanakan di tahun 2020 ini ya. Jadi ya cukup merepotkan juga sih dengan keterbatasan yang ada di masa pandemi ini. Oke. Terima kasih Kak Dito. Berarti ini cukup tahun yang merepotkan gitu ya untuk Kak Dito ya di tahun 2020 ini banyak hal-hal yang mungkin sudah direncanakan atau hal-hal yang mungkin sudah diusahakan tapi kok mengalami ya bisa dibilang kesalahan atau mungkin kegagalan gitu. Oke. Terima kasih Kak Dito untuk sharingnya. Iya, teman-teman mungkin hampir sama semua ya. Tahun 2020 ini menjadi tahun yang cukup unik, apalagi banyak orang bilang tahun 2020 ini semacam budaya 100 atau event 100 tahun sekali gitu ya. Di mana ada pandemi gitu. Di mana pandeminya mengglobal lalu ada semacam perubahan yang akhirnya menciptakan kondisi seperti sekarang ini. Kita Zoom meeting gitu, tapi yang pasti kita tidak mengurangi semangat kita gitu ya dalam melakukan berbagai kegiatan. Oke, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman melihat tema kita hari ini, ya kan, teman-teman melihat lalu membaca gitu, teman-teman nggak tahu tujuannya ya di sini ya ngomong untuk tema kita hari ini. Jadi saya cuma ngasih temanya aja dan mungkin teman-teman melihatnya, loh, ini kan suasana Desember gitu. Desember itu biasa identik dengan suasana Natal gitu kan. Kok ini apa ini maksudnya ini? Kok temanya kok seakan-akan mengisyaratkan kalau saya ini orangnya gagal loh. Enggak ya teman-teman ya. Di sini yang ingin kita tekankan atau konteks kita hari ini adalah karena teman-teman, saya spoiler aja, tanggal 19 ini adalah PD terakhir kita, PDKPL terakhir kita di tahun ini. Jadi niat kita atau
keinginan kita bersama-sama di sini adalah kita melihat ke belakang, atau seperti yang saya bilang tadi, rewind, ya kan? Kita melihat ke belakang, lalu bagaimana kita akhirnya merespon hal-hal tersebut agar kita di tahun yang baru bisa menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi enggak ya, bukan karena saya nggak peduli sama kelahiran Tuhan, peduli sekali saya, teman-teman, ya. Kita bersama-sama lagi di sini menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 nanti, ya kan. Tapi poin kita hari ini atau konteks kita hari ini adalah kita ingin sedikit rewind ke belakang. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, bisa saya serahkan kepada Bapak Nanda, yang mungkin juga nanti akan sharing ya, Kak, ya. Gimana tahun 2020-nya Kak Nanda. Oke, silakan, Kak. Ya. Selamat malam teman-teman, kita akan segera mulai, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih jika kami boleh Tuhan kumpulkan dan kami boleh mengawali PD ini dengan sharing bagaimana tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kejutan yang nampaknya begitu cepat berlalu. Tetapi biarkanlah kami boleh bersama-sama belajar pada malam hari ini dalam PD KPR ini agar kami boleh tahu paling tidak untuk diri kami sendiri apa yang telah kami lalui, apa yang harus kami maknai, dan apa yang harus kami perbarui dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, saya akan share screen. Ini saya sedang mencoba share screen yang pakai virtual background itu loh. Jadi nunggunya sedikit agak lama, ya. 2 jam, ya enggak 1 atau 2 menit. Semoga gitu ya, semoga. Nah, teman-teman. Sudah saya co-host ya, Kak, ya? Ya, bisa. sudah. Ini saya sedang mencoba gitu. Sabarlah sebentar. Itu nggak perlu hostnya update Zoom kan, Kak? Bisa langsung. Nggak harus, nggak. Bisa. Ini fiturnya baru, cuma device-nya yang nggak terlalu mendukung gitu. Alias laptopnya lawas. Aku baru nyoba pertama ini. Sedap. Yoi, sedap. Keren ya? Saya juga merasa sangat keren karena baru pertama kali pakai. Oke teman-teman, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, yakni dengan tema belajar dari kegagalan. Tadi ada ralat tema, jadi saya akan ungkapkan kenapa Gavin tadi sempat menghapus kata kesalahan dan mengganti dengan kegagalan. Padahal artinya mirip-mirip, tapi kalau nanti kita perhatikan semakin dalam, kita akan tahu apa perbedaannya, dan itu justru yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, bacaan kita diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Yang akan saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kita simak kalimatnya. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah bacaan kita, teman-teman sekalian yang berbahagia setiap kita yang dengan tekun membaca firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Ya, teman-teman, seperti yang saya ungkapkan tadi, kenapa kok kegagalan dan kesalahan itu punya perbedaan? Oleh sebab itu saya mengajak kita sedikit saja. Apa itu kegagalan? Kita harus sepakat dulu. Jadi daripada ngomong jauh-jauh, tapi terma atau kata atau frasa kegagalan atau gagal aja nanti kita sudah bingung. Apa, Vin? Kamu dulu, Vin. Ya, kegagalan ya. Kalau dari saya sih, secara pribadi nih, gagal itu artinya ya kita udah mencoba, tapi kemudian nggak berhasil, itu gagal. Kalau dari saya seperti itu mungkin. Oke. Itu lebih kesalah mungkin ya, itu lebih kesalah. Siapa lagi nih ya, yang tadi belum bersuara? Hotman, apa man? Gagalnya apa man menurutmu man?
Gagal itu menurut saya keberhasilan yang tertunda. Yo, sedap. Kayak anu buku si 2 yang di kalimat bawah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Terima kasih, Hotman. Wita, apa Wita? Kalau menurutmu kegagalan itu apa, Wita? Nggak sesuai sama target kita. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Wita. Wita sudah menebak apa yang akan saya omongkan. Jadi memang ketika kita berbicara tentang kegagalan, sebenarnya ada sebuah target atau goal, tapi kita mau mencapainya tapi tidak kena, gitu. Kira-kira nggak sesuai target. Jadi kita sepakat dulu bahwa gagal itu kita sudah punya target yang akan kita tuju, kita punya impian yang coba kita gapai, tapi ternyata tidak dapat, nggak kena. Gitu. Dan disitulah arti kegagalan. Dan memang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, KBBI itu gagal itu tidak berhasil atau tidak tercapai. Jadi memang nggak sampai pada tempatnya. Nah, kira-kira demikian. Nah, pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Siapa orang yang tidak pernah gagal? Nah, kan? Kalau sama saya, isinya cuma ngobrol. Siapa lagi ini? David, apa David? Siapa orang yang tidak pernah gagal? Kalau orang sukses kan harus gagal dulu. Yo. Berarti kalau orang yang belum tidak pernah gagal berarti orang yang tidak sukses. Keren loh, asli keren, filosofi sekali kamu. Iya. Thank you. Soal mana ya? Sari, apa Sari? Thank you David. Sari, siapa orang yang tidak pernah gagal? Nggak tahu, nggak ada mungkin nggak. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Terima kasih Sari, terima kasih. Fon, kalau menurutmu apa Fon? Siapa orang yang tidak pernah gagal? Kok hilang gambarmu? Nah. Ya orang yang gagal itu ya orang yang kayak nggak pernah nyoba gitu, nggak pernah nyoba sesuatu gitu. Orang yang tidak pernah gagal adalah yang orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Oke, thank you, Fon. Terima kasih, Jevon. Keren, asik. Ya, teman-teman, kalau saya mencoba mengembalikan gambarnya ke sini, bahwa kegagalan itu artinya ketika kita tidak berhasil atau tidak tercapai, ada target yang memang tidak berhasil, berarti orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak punya target. Sepakat ya? Orang yang tidak pernah mengalami kegagalan sejatinya adalah orang yang tidak pernah punya target dalam hidupnya. Nah, jadi yang pertama adalah berbahagialah teman-teman kalau dalam hidupnya tidak pernah punya target. Kenapa? Karena disitulah kalian tidak pernah merasa gagal. Tapi sayangnya, setiap orang sudah sewajarnya punya target. Kalau tidak, kadang kita nggak akan punya semangat. Contohnya, walaupun targetnya misalkan, ini target saya pribadi. Mulai malam ini saya ngomong, pernah di satu malam saya ngomong, sambil di tangan kiri saya ada mie instan, 2 mie goreng tepatnya, mie goreng 2 dengan telur 2 setengah matang semua. Di malam hari saya ngomong, ini adalah malam terakhir saya makan mie instan. Itu target saya. Tapi ternyata gagal juga, teman-teman. Paling tidak, walaupun cuma ngomong mie, saya punya target. Walaupun gagal. Jadi sekali lagi, orang yang nggak pernah gagal adalah orang yang nggak pernah punya target. Nah, itulah kenapa saya mengajak kita melihat kembali bacaan kita. Sekali lagi, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Berarti di sini seakan-akan sebentar lagi Tuhan Yesus tidak berada bersama-sama dengan mereka, gitu ya, fix ya. Berarti sebentar lagi Tuhan Yesus akan pergi. Kira-kira teksnya akan ngomong demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dan seterusnya. Karena memang Yohanes 14 ini ditulis, kira-kira konteksnya adalah beberapa hari, tepat sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Sehingga Yesus menjanjikan datangnya Sang Penolong, yakni Roh Kudus itu sendiri.
Kenapa saya katakan di awal tadi, kenapa kok orang harus punya target? Kayaknya Yesus itu hidupnya lempeng-lempeng aja, nggak punya target loh. Siapa bilang? Yesus itu jelas lahir ke dunia yang kita rayakan Natal itu punya target, punya tujuan. Itu bisa kita buktikan, contohnya teman-teman, dalam teks Matius 26 ayat yang pertama dan yang kedua. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saya di sini menggarisbawahi dan mewarna merah, kata 2 hari lagi berarti apa? Yesus tahu apa yang akan dilakukan, kira-kira demikian. Karena dia punya target. Sebentar lagi akan melakukan ini, sebentar lagi akan terjadi ini, sebentar lagi aku akan merealisasikan ini. Yesus adalah Tuhan kita yang jelas. Dia punya target karena memang dia adalah sang perencana. Dia adalah sang perancang peristiwa dalam semesta. Sehingga dia sendiri jelas punya target. Nah pertanyaannya, kalau kita di tahun 2020 ini nggak pernah punya target, teman-teman, agak susah ngomong ini. Ketika ini tema diberikan kepada saya, gimana caranya saya ngomong kepada orang-orang yang tidak punya target? Nah, mulai sekarang teman-teman, sebelum mulai lanjut lagi, tolong dipikirkan. Teman-teman sekalian, apakah di tahun 2020 itu punya target? Apa ya targetku ya 2020 ya? Misalkan jumlah follower di Instagram jadi 1 juta misalkan. Barangkali. Atau di tahun 2020. Cewek yang namanya itu bakal dapat jadi pacarku. Itu target. Nah, susahnya kalau kita mikir, apa target gue gitu. Temanya nanti jadi mengawang-awang. Oke, teman-teman. Saya akan melanjutkan. Teman-teman, adakah yang tahu lelaki yang botak ini? Please fokus kepada yang laki-laki. Kalau ada yang tahu, silahkan nyebutkan namanya siapa. Adakah yang tahu? Enggak ya? Fix enggak ada ya? Ya. Teman-teman, laki-laki ini namanya Jeff Bezos. Ada yang tahu kalau orang terkaya di dunia, itu namanya siapa? Tebakannya saya rasa akan ngomong ke Bill Gates, atau ke Jack Ma, Salomo, atau siapa? Salomo, Kak. Oh, Salomo, oke, thank you. Ya, itu dulu gitu ya kita ngomong yang sekarang. Terima kasih Kevin sudah berargumen secara alkitabiah gitu. Terima kasih. Ya, Bill Gates itu sudah disalib. Kayak Tuhan Yesus ya, sudah jadi peringkat 2 lah. Sekarang peringkat 1-nya adalah Jeff Bezos. Orang ini yang gundul ini. Nah, kalau ngomong tentang kesuksesan dan diukur dari gaji, nah ini tebak-tebakan aja teman-teman. Kira-kira gaji orang sukses itu kira-kira berapa sebulannya? Kalian menetapkan, wah aku sukses itu gajiku kira-kira sekian. Nah, Audi, kira-kira berapa kamu menetapkan dirimu sendiri sebulan sukses itu sekian, Kak? Berapa, Audi? Sebulan berapa ya? Kamu kan belum kerja. Kalau aku nanya yang udah kerja, nanti terlalu muluk-muluk. Nanti Dito itu paling enggak 30-40 juta lah minimal. Berapa kalau kamu, Audi? Berapa ya? 20? Yakin nggak kurang? Untuk sekarang nggak kurang. Thank you. Sari. Kira-kira Sari pendapatannya berapa? Sukses ini nek pendapatannya sekian, Kak. Ngono. Ya, berapa ya, Kak? Segitu doang? 10 juta. 100 juta. Waduh, berapa? 200 juta? 10 mungkin. 10, oke. 2 kali UMR ya, tambah sedikit. Nah, tanya yang sudah kerja. Ini yang sudah kerja Dito sama Risma. Riz gaji sukses itu piro, Riz? Menurutmu, Riz? Bebas. Gaji
Unmute. Nah, Berapa ya Kak ya? Yang bisa mencukupi buaya. enggak nominal, sebutkan nominal. Nominal ya. 30 lah. Oke, 30. Minimal. Minimal, yoi, sedap. Peranan Dito Wisnu. Ya, sudah disebut Mas Nanda tadi gitu. Berapa? Kira-kira berapa? Sukses. Isi 2. Isi 2. Nah, sudah saya duluan. Berapa ya? Ya, sama kayak Risma di atas. Mungkin 20. Lebih rendah. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih untuk jawabannya. Kalau sekitar 54 juta per bulan itu sudah sukses atau tidak? Sudah ya? Nah, kenapa saya tanya demikian? Dan 54 ini ternyata tidak ada jawaban kalian yang lebih ini, kecuali Sari tadi sempat menyebutkan 100 atau 200 juta. Teman-teman, pendapatannya Jeff Bezos ini sedikit, hanya 54 juta saja. Tapi bukan per bulan, bukan per minggu, bukan per hari, bukan per jam, bukan per menit, tapi per detik. 1 detik keuangannya itu nambah 54 juta rupiah kalau dirupiahkan. Kekayaannya sudah mencapai 200 miliar US dollar, kalau dirupiahkan jadi kira-kira 3.000 triliun. Jadi lebih dari APBD Indonesia. Untuk membayarnya anggaran per tahun Indonesia, duitnya dia cukup. Kalau membayar utangnya Indonesia yang katanya sudah menyentuh 6.000 triliun, duitnya dia sudah nutup separuh utangnya Indonesia. 220 juta orang Indonesia yang tertutup. Nah, inilah Jeff Bezos. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ya duitnya terlalu mengerikan gitu ya. Dan ada kisah yang menarik dalam kehidupan. Dan kenapa saya mengatakan orang ini menarik? Karena dia jelas sebagai orang sukses secara material. Oke, saya katakan secara material. Dia orang yang sangat punya target. Targetnya sederhana. Apa sih targetnya? Dia bisa nyalurin orang yang jualan. Misalkan Gavin jualan peyek kacang misalkan. Jualannya Gavin 1.000. Nanti tak bantu jualin lah gitu kira-kira. Nanti aku dapat ongkos dan dapat fee dari provider 100 rupiah. Murah kan? Dito jualan es cendol, harganya 1.500, tak bantu jualkan. Nah, itu kan sistem e-commerce yang kita kenal sekarang melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan yang lain-lain. Dan orang ini adalah CEO atau pendirinya Amazon, e-commerce terbesar di dunia. Jadi kalau cuma Alibaba masih kalah jumlahnya, omsetnya sangat jauh di bawah Amazon. Dia adalah pemilik dan juga pembuat Amazon. Idenya sederhana. Tapi yang jelas manusia ini kenapa? Dia punya target sederhana. Nah, itulah kenapa teman-teman, kenapa ketika kita belajar dari kegagalan, yang saya mau yakinkan adalah, tolong yakinkan diri kalian, saya juga termasuk, bahwa hidup kita punya target. Kenapa? Karena hampir semua, kalau kita buka cerita motivasional, cerita-cerita dari orang-orang besar seperti ini, secara keuangan ya, Jeff Bezos, Jack Ma, kemudian termasuk Bill Gates, Warren Buffett, kemudian Colonel Sanders yang punya KFC itu, yang dia cuma menciptakan ayam, Colonel Sanders itu, dan dia menjual resepnya gratis, tapi dia cuma minta 4 sen dari setiap potongan ayam. Mereka punya target. Jadi kalau kita merasa saat ini, dari tadi Kak Nanda atau Mas Nanda itu ngomong target, terus aku 2020 nggak punya target. Nah, teman-teman, yang pertama, ketika kita mau belajar, ketika kita mau improve, ketika kita mau develop diri kita, mengembangkan diri kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakinkan diri kita punya target. Entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Ini nggak cuma masalah yang ini bukan hanya masalah finansial ya, bukan hanya masalah duit. Nggak cuma ngomong tentang Kak Dito, ngomong tentang Kak Karisma, tetapi juga tentang teman-teman yang sedang sekolah. Aku punya target apa? Aku di semester depan aku dapat nilai berapa? Kalau yang kuliah di semester depan, IPK-ku berapa? IPS-ku berapa? Kalau kita nggak punya, percayalah hidup kita ya akan begitu-begitu saja. Tapi kalau kita mau mengembangkan, ada yang harus kita lakukan sebagaimana Yesus. Dia berjalan sesuai apa yang dia rencanakan, apa yang dia targetkan.
Teman-teman ingat mukjizat Yesus yang pertama apa? Membangkitkan orang? Wah, Dito notis sekali. Ya, mukjizat Yesus yang pertama adalah mengubah air menjadi anggur. Ingat perkataan Maria kepada Yesus, tolonglah karena sedang kerepotan. Apa jawaban Yesus? Ayo, Risma, Sari, wahai kalian guru-guru sekolah minggu, apa jawaban Yesus kepada Maria? Ibu, waktuku belum tiba. Itu menandakan apa? Itu menandakan Yesus itu punya timeline. Yesus punya waktu. Dia jelas punya target. Dia punya visi ke depan. Aku kalau tahun segini, aku gini, bulan ini aku mau ini, nanti aku akan, katakanlah kalau bentuknya barang, aku akan beli ini, nanti aku akan masuk di universitas ini, aku akan naik ke sini, aku akan dapat nilai segini. Dan itu penting sekali. Kenapa? Di situ kita punya gairah. Kalau enggak, ya sudah, hidup kita begitu-begitu saja. Nah, teman-teman, kisah yang menarik dari Jeff Bezos ini adalah dia dulu pernah jadi tukang cuci piringnya McD, ya. Tapi maaf, saya perlu merevisi. Kita adalah orang Sidoarjo, kita nggak boleh menyebutnya McD, kita harus menyebutnya MCD, gitu ya. Ya, kita orang Darjo, kita arek Darjo, MCD. Yes, apalah itu ya. Ya, kembali ke topik begitu. Dia pernah jadi tukang cucinya di McD, dia pernah jadi tukang ngantar makanan begitu saja. Kemudian dia pernah jadi asisten cooknya di McD, salah satu gerai di Amerika. Tapi satu hal yang dia pelajari, bukan tentang McD itu enak atau tidak. Dan ini ilmu yang benar-benar dia dapatkan ketika dia hanya mengantar makanan ke meja konsumen. Dan dia lakukan itu ribuan kali dan dia belajar tentang satu hal yang dia katakan sendiri bahwa di dalam buku motivasi manapun dia tidak menemukan tentang ini. Yakni apa teman-teman? Attitude. Tentang sikap hidup. Tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang yang lain. Di sini tulisannya nggak tahu nih, saya cari tulisannya gambarnya rodok lebay gitu ya. Attitude is the ticket to success gitu. Super, salam super. Tapi ya memang inilah teman-teman. Kalau kita mau ngomong tentang kunci dari kesuksesan adalah kunci. Gitu. Kita nggak akan bisa melepaskan tentang attitude kita, sikap hidup kita kayak apa. Ketika kita memperlakukan orang lain. Kalau itu adalah bisnis kuliner, bagaimana kita memperlakukan konsumen. Kalau pendidikan, bagaimana kita memperlakukan guru dan teman-teman. Kalau kita dalam pekerjaan, bagaimana kita memperlakukan teman-teman sekerja yang sifatnya dia dalam struktur, dia adalah atasan, dia dalam teman-teman, dia adalah teman pekerja yang sama. Attitude kita dituntut di sana. Dan Jeff Bezos ini mengajarkan sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Karena ini akan sedikit, nggak terlalu muluk-muluk kalau berbicara tentang kesuksesan. Karena kalau berbicara tentang kesuksesan, biasanya jangan biarkan Anda bekerja untuk uang, tapi biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Biasanya orang-orang multi-level marketing begitu. Tapi orang ini hanya menyampaikan betapa pentingnya attitude sikap hidup kita ketika kita ingin menggapai kesuksesan. Salah satunya apa? Kerendahan hati, teman-teman. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, ketika kita sudah naik dalam step tertentu, kita mendapatkan apa yang kita mau. Jangan-jangan di situ kita juga sedang diuji. Apakah attitude kita tetap baik atau tidak? Apakah sikap hidup kita tetap baik atau tidak? Percuma kita ibaratnya kalau ini ngomong tentang uang, percuma banyak uang tapi nggak punya teman. Tapi ada juga yang ngomong, nggak punya teman nggak apa-apa, yang penting punya uang. Uang ada, teman juga akan ada. Iya teman-teman. Attitude kita sekali lagi. Itulah kenapa dalam Yohanes 14 ayat 24, kalau kita perhatikan bacaan kita tadi diambil dari Yohanes 4 ayat 25 dan yang ke-26, dan ini adalah satu ayat di belakangnya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Mengasihi Tuhan itu kan oke lah, tidak usah dibahas terlalu panjang. Cara paling mudah mengasihi Tuhan adalah mengasihi orang-orang. Gitulah gampangnya, simpelnya. Nah,
Di tahun 2020 ini teman-teman, marilah kita berpikir berapa kali saya membuat orang lain tidak senang. Dan sebaliknya, di tahun 2020 ini, berapa kali saya membuat orang lain senang. Attitude kita bagaimana? Ini tulisannya menarik ya. Sometimes what a person need is just one piece. Tapi bukan komik One Piece dan anime itu ya. One Piece adalah satu pecahan. Pecahan apa? Pecahan untuk mengingat. Mengingat apa sih yang kurang dari aku kemarin itu apa ya? Gitu. Nah ini akan membantu. Di 2020 kemarin aku ngapain aja? Karena bulan di 2020 itu kan bulannya cuma 4, nggak 12. Ya. Januari, Februari, Corona, Desember. Sudah tidak ada bulan yang lain. Karena tiba-tiba selesai begitu saja. Dan kayak kita nggak tahu harus ngapain ini. Dan kalau kita ngomong belajar tentang kegagalan, kegagalan terbesar sebagai orang Kristen, ini kita ngomong PD ya, nggak ngomong duit ya. Kegagalan terbesar umat Kristen adalah ketika kita gagal mencintai. Sesederhana itu, teman-teman. Kalau kita gagal menjadi orang yang lovely untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membuat orang lain senang, nah itu gagal. Nah ini lebih sulit diukur daripada sekedar misalkan, wih, dia sekarang jadi orang sukses. Kenapa? Karena sekarang dia punya mobil ini. Sekarang dia jadi sukses. Kenapa? Karena nilainya ini. Itu sesuatu yang hanya bisa dilihat dari luar. Tapi tentang koreksi dari dalam, itu yang lebih sulit. Dan ini biasanya manusia cenderung gagal. Karena kita tahu, ya pekerjaan mudah adalah mengkoreksi yang lain. Dan yang lebih sulit adalah mengkoreksi diri sendiri. Dan saat ini teman-teman, saya beri waktu kita sedikit saja, nggak usah lama-lama. Coba kita renungkan, wah temanya gambarnya rada lebay gitu ya. Apa sih 2020 yang ini konteksnya kita ngomong tentang bagaimana kita mengasihi orang, bagaimana kita menjadi anggota keluarga yang baik untuk anggota keluarga yang lain. Apa atau sudah sukseskah kita? Ini sulit dicari indikatornya, bagaimana sulit. Oh, sukses aku, Kak. Tandanya apa? Nyatanya sekarang aku apa-apa dibeliin, loh, belum tentu. Itu mungkin karena orang tuanya lagi dapat rezeki banyak. Gitu aja. Sukses, Kak. Kenapa? Nyatanya tahun ini aku nggak pernah dimarahin dia. Jangan-jangan mereka terlalu sibuk cari duit karena perekonomian lagi sulit gitu. Nggak sempat marah-marah, akhirnya ya sibuk nyari duit aja. Ini indikator yang sulit ditanyakan ke orang lain, teman-teman. Tapi saya harap setiap kita pada saat ini benar-benar gitu ya. Kita tahu waktu ini adalah waktu yang sangat baik. Dan saya rasa ketika saya diberikan tema ini, belajar dari kegagalan ini, saya akan sekedar memotivasi bahwa tahun depan kita akan menjadi orang yang lebih baik, teman-teman. Enggak usah lebay, biasa aja. Apakah ketika 2020 ini kita lewati begitu saja dan justru kita, kalau pakai bahasanya Risma tadi, kita terlalu sibuk rebahan ataupun dengan cara yang lain sehingga kita tidak menyempatkan diri untuk menjadi yang baik benar-benar untuk keluarga kita. Bahkan yang lebih lanjut adalah apakah kita sudah menjadi yang baik ketika kita melayani Tuhan di gereja atau dimanapun, dalam segala kewajiban kita di pekerjaan ataupun di dalam studi, kita hanya butuh satu pecahan itu, satu pecahan untuk mengingat. Kenapa? Kenapa ini menjadi penting sekali, teman-teman? Ini adalah filsuf yang kira-kira lahirnya itu di tahun 380 sebelum Masehi. Berarti kira-kira ya 380-an tahun sebelum Yesus lahir. Kalau tahu pelajaran
psikologi, bidang ilmu psikologi. Nah, orang ini adalah bapak psikologi dunia, gitu, Aristoteles, murid langsung dari Plato. Kata-katanya sederhana, teman-teman. Yang mengatakan hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Kejam sekali. Jadi kalau orang tidak berefleksi dalam hidup, mendingan nggak usah hidup, wow. Kasar kan kata-katanya. Kenapa? Karena bisa saja orang hidup ya hidup aja, tapi nggak mikir ya, tujuanku apa, kemarin aku ngelakuin apa aja, kemarin kok aku misalkan dapat musibah ini maknanya apa. Kita nggak pernah bertanya, berlalu begitu saja dan kita melewatkan semua pembelajaran dari Tuhan. Nah teman-teman, saya nggak tahu apakah kalian termasuk orang-orang yang suka quote atau tidak. Saya menyarankan daripada sekedar quote-quote, misalkan, wah di luar hujan deras, tapi yang basah pipiku. Quote-quote ngomongnya nggak usah lah, maksudnya quote-quote apa sih nggak penting gitu. Hujan itu 1% air, 99% kenangan, itu bukan quote ya, itu hanya kata-kata bagus tapi nggak ada maknanya. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar ngomong tentang quote, saya usul satu quote ini aja, tolong dipegang. Tolong dipegang. Sekali lagi, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Kenapa? Karena setiap peristiwa kita, itu kita harus berhasil memaknainya, walaupun sulit. Ini maksudnya apa ya? Kok aku begini tuh kenapa ya? Ya walaupun kadang nggak langsung terjawab, tapi haruslah selalu bertanya. Dan direfleksikan. Maksud Tuhan dalam hidupku apa ya? Dulu kan Anda pernah nggak naik kelas waktu SMA? Dari kelas 1 ke kelas 2. Ceritanya akan saya sambung ke, kalau suatu saat saya mimpin lagi di KPR. Ceritanya menarik. Dan itu punya dampak yang sangat besar. Kenapa? Kita itu bisa belajar, itu tidak dari kesuksesan. Betul kata David. Kita bisa belajar kalau kita punya kegagalan. Dan saya yakin di tahun ini kita pasti pernah mengalami kegagalan, apapun itu. Sayangnya kita mungkin melewatinya. Dan kita tidak memaknainya dalam-dalam. Apa sih artinya untuk hidupku? Apa sih maknanya ini untuk hidupku? Kok orang tuaku begini di tahun ini? Kok keadaan hidup keluargaku begini di tahun ini? Sekali lagi saya titip quote kalau teman-teman suka quote daripada quote-quote yang isinya seperti tadi gitu ya. Senja mengingatkanku bahwa perpisahan itu bisa berujung pada keindahan. Oh, pusing. Mendingan quote yang seperti ini. Dan ini selalu punya dampak yang besar dalam kehidupan kita. Maksud Tuhan itu apa? Dan disitulah kita benar-benar bisa belajar. Oh, dalam kegagalan ini aku bisa memetik ini. Apapun itu. Saya nggak akan ngomong, oh artinya kegagalan ini artinya pelajarannya ini. Enggak, itu bisa kita kupas. Bisa kita murnikan itu dengan refleksi pribadi kita. Dan di situ karya Sang Penolong itu ada. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-26 tadi, Dia yang akan datang itu akan mengingatkanmu kepada semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan untuk mengakhiri, cek ketok ini koyok motivasi-motivasi gitu ya, ke Mario Teguh gitu ya. Nah, fail, gagal kan fail ya. Fail itu hanya terdiri dari 4 huruf, fail. First attempt in learning. Gitu. Jadi fail, kegagalan itu sebenarnya hanyalah percobaan pertama dalam pembelajaran. Kita tahu Thomas Alva Edison, pencipta bola lampu, dia tidak hanya gagal dalam 1-5 kali percobaan, tapi ribuan kali percobaan. Bahkan dia katakan, aku tidak pernah gagal 10.000 kali. Aku hanya menemukan 10.000 kali cara yang tidak tepat. Tapi sekarang, setiap kita punya lampu, dan itu adalah karya Thomas Alva Edison, dan kita semua menikmatinya, dan kegagalan itu hanyalah sebuah percobaan awal. Jadi, tetaplah mencoba di tahun 2020, dan pastikan hidup kita punya target. Disitulah kita akan punya hasrat untuk menjalaninya. Dan kita tahu, kalau kita gagal, kita tidak akan berhenti.
kita akan terus mencoba. Karena itu hanyalah sekedar pencobaan awal atau first attempt itu bahasanya gimana ya? Cara kita mencoba di awal yang gagal gitu. Kira-kira begitulah teman-teman. Nah, itu yang mungkin bisa saya bagikan teman-teman. Mungkin sebelum saya menutup dalam doa, mungkin ada yang mau sharing atau bertanya. Saya persilahkan. Ya, saya dekat. Oke, terima kasih. Ya, bicara soal gagal tadi kan berarti bicara soal target ya. Jadi apakah ya? Jadi lebih ke arah di mungkin pembahasan kita hari ini refleksi ya, tadi seperti katanya Kak Nanda. Tapi mungkin saya ingin lebih ke respon ke depannya. Berarti seklise-klisenya sebuah resolusi tahun baru itu menurut Kak Nanda itu berarti itu apakah dibutuhkan juga ya? Atau gimana? Kak Nanda, saya bertanya tanggapan pribadi aja sih mengenai resolusi di tahun baru. Apalagi kita bisa ngelihat tahun 2021 ini kemungkinan besar akan sama kayak tahun 2020 ini, meskipun kalau nggak salah sudah ada vaksin juga, tapi ya nggak akan langsung selesai gitu kan, nggak akan langsung aman semuanya. Itu sih, saya lebih ke arah apakah target dan resolusi ini adalah dua hal yang sama dan mungkin bisa dibilang harus kita mulai pikirkan juga gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih Gavin. Kalian tahu jokes tentang apa namanya resolusi nggak? Misalnya ditanya, apa resolusimu tahun 2020? Resolusiku tahun 2020 adalah melanjutkan resolusi 2019 yang belum selesai. Apa itu resolusi 2019? Melanjutkan resolusi 2018 yang belum selesai. Ngono terus sampai lahir gitu ya. Apakah penting? Saya rasa kalau dari tadi kita ngomong target, saya rasa itu ngomong tentang sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Kalau kita mau memulai segala sesuatu tapi kita tidak tahu arah, kita nggak punya visi, kita nggak punya desire, kita nggak punya hasrat. Ya hidup-hidup gitu. Kalau kata Pramudia Anantatur, penulis novel besar Indonesia, kalau cuma sekedar hidup, sapi ya hidup. Itu yang dikatakan Ari Lesmana juga. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sapi ya yang penting makan, dia nggak sakit, dia lanjut hidup, beranak ya sudah. Tapi manusia kan tidak begitu. Kita harus punya visi ke depan. Di tahun ini aku mau ngapain? Kalau itu bentuknya barang, di tahun ini aku mau beli ini. Di tahun ini aku merit, di tahun ini aku mau liburan ke sini. Kalau sebagai pelajar belum bisa sesuatu yang besar, sesuatu yang sederhana saja. Di tahun 2020, 2021 misalkan, yang belum misalkan nggak bisa main gitar sama sekali, paling tidak aku bisa main gitar genjreng-genjreng, pokoknya 1-2 lagu iso. Tapi paling enggak kita tahu, kita punya visi. Kalau enggak, saya tidak mengatakan rebahan itu salah. Ya akan hanya merebahkan diri begitu saja ya, tapi enggak. Tapi jangan visinya 2021 apa? Wah, saya akan sabar dalam rebahan, semakin setia menjadi kaum rebahan. Ya jangan begitu juga. Tapi kalau ini ngomong tentang, dan ini saya tambahan sedikit, ini konteks Indonesia. Maaf kalau ini agak seksis, agak terlalu gender gitu ya. Apalagi untuk seorang laki-laki, yang katanya laki-laki adalah kepala keluarga, padahal dalam kekristenan kepala keluarga adalah Kristus itu sendiri. Tapi paling tidak laki-laki dituntut lebih untuk belajar tentang visi. Apa yang mau dicapai, apa yang mau digapai. Wah Kak, uripku selo Kak, gini-gini aja. Ya kita akan tahu orang yang hidupnya gini-gini aja, akan berakhir ya gini-gini aja. Tapi kalau kita mau develop, kita mau improve diri kita dengan lebih, kita akan pasang target untuk diri kita. Aku mau melakukan ini, aku mau ini, dan itu. Resolusi penting, Gavin. Dan nggak usah muluk-muluk ya. Saya mau ke Mars, nggak usah. Saya mau ke situ Bondo aja, dekat. Thank you, Gavin. Ada lagi? Oke, terima kasih, Kak. Ya, bisa teman-teman. Langsung aja. Kalau ada yang ingin di-sharingkan, atau ingin ditanyakan juga mengenai tema hari ini.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada? Iya, berarti itu nanti jadi target kita ya. Sama-sama. Di tahun yang akan datang, kita lebih sering-seringkan sharing-sharing gitu ya. Ya, mungkin nggak ada, mungkin bisa dicukupkan juga. Gimana kan Anda? Apakah ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Terima kasih. Ya, sudahlah, jangan banyak-banyak. Ya, ada lagi nih. Ya, pesan aja sih. Ya, biasakanlah diri punya visi, biasakanlah diri punya target. Ini bukan ngomong, bedakan ya orang yang punya visi dengan orang yang ambisius itu beda. Kalau orang ambisius itu dia akan melakukan segala hal, dia akan melakukan segala cara untuk memuluskan segala sesuatu. Tapi orang yang punya visi itu beda. Yesus itu punya visi, tapi tidak ambisius. Ya, gitu aja teman-teman apa yang bisa saya bagikan pada saat ini. Semoga apa yang kita renungkan, apa yang kita diskusikan bersama ini bisa membawa berkat untuk kita semuanya. Jangan takut gagal. Kalau kata motivator-motivator gitu, jangan takut gagal. Karena kegagalan itu adalah fail. Ya, kegagalan adalah awal dari kesuksesan kalau katanya David. Ya, kita akan menutup PD pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami ini terbatas dalam merangkai ataupun menyusun visi ataupun impian dalam kehidupan kami. Entah itu terlalu tinggi atau mungkin terlalu sepele, padahal kami punya potensi dan talenta yang Tuhan beri. Ajar kami ya Tuhan untuk mencintai anugerah-Mu, mencintai karunia-Mu, segala potensi yang Kau berikan kepada kami, untuk kami bisa melakukan segala sesuatu. Dan ampunilah kami di tahun 2020 ini ketika mungkin kami melewatkan momen untuk kami bisa mempraktikkan cinta kasih-Mu di sekitar kami. Ampunilah kami ketika kami punya kesempatan untuk mengasihi keluarga, tapi kami tidak melakukannya. Ampunilah kami ketika kami melewatkan masa-masa yang baik untuk kami berkarya. Dan biarkanlah di tahun depan, terkhusus tahun 2021, menjadi tahun yang bisa kami pergunakan dengan baik. Dan kami mengingat bahwa segala peristiwa dalam kehidupan kami haruslah kami refleksikan karena kami percaya Tuhan berkarya dalam segala peristiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami yang bekerja, berkatilah kami yang masih dalam studi di sekolah jenjang SMP, SMA ataupun juga perkuliahan. Dalam segala pergumulan kami, kiranya Engkau merahmati kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga apa yang telah kami perjuangkan dan upayakan di tahun 2020, Tuhan berkati. Dan Tuhan juga memberkati apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami rencanakan di tahun 2021. Kau juga Tuhan yang sama, yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, perjumpakanlah kami dalam PD-PD selanjutnya, terkhusus di tahun depan, agar kami pun tidak kendur dalam iman kami, agar kami juga tetap semangat dalam kami mengikuti PD ataupun PA yang dicanangkan oleh pengurus KPR. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini adalah doa kami yang hanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih Kak Anda. Iya. Sama-sama. Seperti biasa kalau offline, kalau teman-teman ingat ya, karena sudah beberapa bulan yang lalu, kalau offline kan biasanya habis firman itu ada persembahan, tapi persembahannya bisa dikirimkan saat besok aja ya, hari Minggu aja. Kalian bisa taruh persembahan di situ juga. Oke, teman-teman, kalau gitu yang tersisa adalah tinggal doa syafaat. Nah, doa syafaat seperti biasa akan dibagi. Jadi yang pertama, yang pasti PD hari ini, yang juga mencangkup firman hari ini, lalu juga buat Kak Nanda dan keluarga yang sudah mau membawakan firman hari ini kan Kak Nanda. Mohon maaf teman-teman, Gavin. Bolehkah saya mohon izin duluan karena ada tamu yang sudah menunggu, kira-kira sudah 15 menit. Gitu. Kan attitude kan perlu gitu, biar nggak jadi orang yang gagal. Saya mohon pamit teman-teman ya, pinter nek kali alasan. Thank you teman-teman, selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, kita lanjutkan soal doa syafaatnya tadi ya.
Masih sama, masih firman yang sudah disampaikan Kak Nanda hari ini dan juga untuk Kak Nanda sendiri pastinya. Saya boleh minta tolong ke ayo. David, gimana? Apa tadi, Kak? Firman hari ini dan juga buat Kak Nanda. Oke? Oke, siap. Nah, lalu yang kedua kita khususkan buat teman-teman kita, teman-teman yang sakit, teman-teman yang sedang dalam pergumulan, atau juga teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini, ada juga teman-teman yang berulang tahun juga. Mungkin bisa saya minta tolong ke Sari. Gimana Sari? Oke? Oke. Lalu yang berikutnya kita khususkan untuk keseluruhan PD di gereja ya. Jadi termasuk PDKPR kita yang mungkin akan kita jalankan tahun depan. Lalu untuk segala macam program kerjanya yang ada di gereja termasuk dikhususkan juga buat tim-tim yang syuting di belakang gitu ya. Mungkin bisa saya minta tolong Kak Risma. Gimana Kak? Oke. Dan yang terakhir pastinya untuk bangsa dan negara kita serta untuk kegiatan berikutnya karena bukan doa pulang ya. Jadi karena teman-teman di rumah juga. Dan untuk kegiatan berikutnya saya minta tolong ke Ricky. Gimana Rick? Oke, siap. Oke, bisa dimulai langsung Rick. Sebentar, Kak. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami telah melaksanakan PD online kita ya Tuhan. Kiranya di akhir tahun ini Kau telah berikan kemurahan hati untuk kita melaju ke tahun berikutnya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang telah disampaikan oleh Pak Natua Kakak Firmanda. Tuhan, berkatilah beliau segala urusan yang dilakukan beliau dan keluarganya, berkatilah juga untuk segala pekerjaannya yang sehari-harinya. Tuhan, berkatilah, semoga Engkau selalu menyertai beliau Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk firman-Mu tadi Tuhan, semoga apa yang sudah disampaikan semoga bisa menutup tahun akhir ini Tuhan. Terima kasih dan berdoa untuk semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami Tuhan yang tidak dapat hadir pada hari ini. Entah itu sakit Tuhan ataupun ada urusan lain, biarlah dalam PD tahun depan Tuhan mereka dapat kembali berkumpul bersama dengan kami Tuhan di persekutuan doa KPR ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan, sembuhkanlah Tuhan, berkati dari obat-obatannya, juga yang merawatnya Tuhan, supaya teman kami yang sakit ini Tuhan dapat semangat Tuhan untuk sembuh. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, tuntunlah mereka Tuhan, agar mereka tetap berpegang teguh Tuhan kepada Engkau saja. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan 1 tahun lagi Tuhan untuk mereka, supaya mereka lebih dekat lagi Tuhan kepadamu, dan juga berkatilah mereka supaya mereka sehat selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama saja. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk segala kegiatan gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Kau telah menyertai ya Tuhan, memberkati kegiatan gereja kami hingga di akhir tahun ini ya Tuhan. Kiranya kegiatan ya Tuhan, kegiatan gereja kami di tahun depan, segala apapun yang kami lakukan ya Tuhan, di masa pandemi ini kami dapat melakukannya dengan baik. Kami berdoa untuk segala petugas-petugas ya Tuhan yang mempersiapkan ibadah online ya Tuhan untuk cepat kita sepanjang, jagalah kesehatannya ya Tuhan, kiranya dengan pelayanannya ya Tuhan dapat memberikan yang terbaik dan menjadi berkat bagi semuanya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami dapat semakin dekat denganmu, semakin kuat untuk menjalani masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya dengan kami yang selalu menjaga
jarak, selalu menjaga kesehatan kami juga dapat menjaga iman kami, terlebih hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk pertemuan doa pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, kami dapat dipertemukan di pertemuan doa selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan, mulai dari pemimpin yang paling atas hingga yang paling bawah. Tuhan, kami juga menyerahkan tenaga kesehatan, Tuhan. Berkati mereka, berilah kesehatan mereka, karena mereka adalah garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Dan berkati program vaksinasi yang sedang direncanakan oleh pemerintah, berkati agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan wacana yang sudah direncanakan, Tuhan. Dan berkati aktivitas kami yang akan kami lakukan selanjutnya agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat David, Sari, Kak Risma, dan Ricky. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Jangan lupa tahun depan kita akan melaksanakan kegiatan PD ya. Jadi tahun ini kita tutup PD kita hari ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya. Wah, 40 menit ya. Ini Jeff Bezos tadi udah dapat duit berapa ini? Oke, tak end meeting ya teman-teman. Dadah.